Halo, apa kabar Anda? Selamat pagi. Biasanya ini hari Jumat orang banyak mengucapkan thanks God it's Friday, tapi sekarang kelihatannya tidak terlalu berarti lagi karena orang setiap hari juga bisa merasakan sebagai Friday dan juga bisa holiday karena sekarang kerja di rumah gitu ya, Bung Rocky. Ya, jadi bisa juga jadi the Friday apa itu? Ya. Ada film yang film horor itu di Jalan 13. Ya. Karena kita sekaligus sedang mengalami ya sebut aja horor karena melonjaknya kasus-kasus COVID itu. Dan itu baru sekarang kita mengerti bahwa kemampuan negara untuk mengendalikan COVID harus berbasis pada keseriusan birokrasi di bawah itu. Dan itu yang kadang-kadang kita anggap bahwa ya rakyat memang sering tidak disiplin, bukan karena tidak didisiplinkan, juga karena merasa ya nggak ada yang serius yang diperlihatkan tuh. Dia masih menghitung lebih baik tinggal di rumah atau sekedar ke kebun untuk manen jagung misalnya karena nggak ada makanan, karena tidak dipastikan bahwa ada bansos yang tiba tuh. Saya bolak-balik selalu ke daerah Sentul situ, Gunung Pancar, dan itu cuma satu kelurahan yang dapat bansos selama 1 tahun. Jadi terlihat bahwa memang publik pun menganggap ya kita mesti urus diri sendiri itu, dan mengurus diri sendiri artinya bisa melanggar protokol kesehatan karena kebutuhan ekonomi itu. Jadi di bawah bahkan sampai ke kota-kota kecil itu akhirnya merebak karena persiapan pemerintah itu tidak sampai ke rakyat bawah. Kita masih bicara di sekitar Jawa Barat yang masker juga kalau saya tanya itu kenapa nggak masker, mahal masker. Bahkan udah turunin tinggal mungkin 2.000 perak satu kotak yang isi 10. Jadi 20.000, diturunin 15.000, diturunin 10.000, bahkan 5.000 perak masih dianggap mahal karena mesti diganti setiap minggu. Jadi kalau satu keluarga itu keluarin 5.000 rupiah, itu artinya 1 bulan dia 25.000 keluarin uangnya, itu udah mahal bagi satu keluarga. Saya menghitung itu setiap kali saya jalan ke desa-desa. Jadi itu beban kita sebetulnya. Lepas dari soal ada semacam ketidakpercayaan pada COVID itu apa sih abstrak, tapi tetap organisasi COVID ini tidak sampai ke daerah tuh. Ya, sekarang ini kan memang kelihatannya sangat serius ya, kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan sudah mulai ada tanda-tanda sistem kesehatannya mulai kolaps karena tingkat okupansi tempat tidurnya itu sudah sangat tinggi, bahkan mencapai 100%. Dan ada varian baru gitu yang disampaikan, yakni varian dari Amerika, dari India yang disebut varian Delta. Dan ini sangat serius. Dalam beberapa seminggu terakhir ini saja, saya beberapa teman dekat, ada 5 orang setidaknya yang meninggal dunia karena COVID. Jadi memang sangat serius. Tetapi di luar itu kita tentu tetap mengingatkan pada para viewer kita, tetaplah menjaga keselamatan masing-masing keluarga dan juga lingkungan kalau masih bisa mengingatkan itu, karena persoalannya menjadi sangat serius. Dan kalau kita tadi menyatakan bahwa kita horor, tapi Jumat ini juga kita masih bisa bersyukur gitu bahwa kita termasuk yang sampai sekarang hari ini masih diberi kesehatan. Saya lihat betul video terakhir dari Gubernur Ganjar yang menemukan bahwa rumah sakit di Kudus atau di daerah Jawa Tengah itu iya jadi pasien COVID-nya dijaga oleh keluarganya tuh. Dan ini kan artinya tidak ada semacam keketatan bahwa nggak boleh dijaga. Lalu ditanya sama Gubernur Ganjar, Anda udah di vaksin atau udah di PCR? Enggak, belum. Jadi bahkan sampai aparat di daerah itu longgar. Tentu kita bisa bilang ya Ganjar juga tidak konsisten, tidak secara ketat gitu. Tapi ini satu kebijakan besar yang gagal untuk menyadarkan publik tentang pentingnya yang disebut 3M. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi hanya pasang iklan atau baleho besar-besar 3M pakai masker. Tapi di daerah kesadaran itu tidak muncul. Apalagi banyak pejabat yang menganggap ya kita bisa sebetulnya kalau bikin kegiatan mengundang orang asal terbatas. Harusnya kan sama sekali nggak boleh itu. Itu soalnya. Lalu ada soal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tuh. Betul, Gubernur Jawa Barat akhirnya harus mengeluhkan bahwa
tidak semua yang ada di Jawa Barat itu berKTP Jawa Barat. Jadi pasiennya juga bisa datang dari mana-mana. Dan beliau menganggap tidak perlu kita bedakan warga Jawa Barat atau bukan. Yang penting aspek kemanusiaan. Itu saya pujikan pada Kang Emil, prinsip itu. Nah di Jakarta justru ada sedikit ketegangan misalnya atau cekcok kecil tentang jumlah peningkatan COVID di Jakarta tuh. Tapi kita mesti justru banggakan karena dengan perluasan tracing dan testing, maka Jakarta petanya bisa lebih bagus tuh. Kemarin Presiden Jokowi memastikan bahwa vaksin harus selesai bulan Agustus di Jakarta. Seolah-olah Jakarta yang menjadi problem. Harusnya ke daerah itu. Karena di Jakarta petanya udah ada tuh, dan Anies berhasil untuk memperlihatkan bahwa Jakarta sudah melampaui bahkan 10 kali atau 9 kali dari standar WHO tentang tracing itu. Jadi Jakarta sudah terkendali karena ilmu pengetahuan tahu petanya di mana. Yang nggak ada itu di daerah-daerah yang jauh. Jadi Presiden Jokowi juga salah fokus itu memaksa Jakarta untuk vaksinasi, padahal di daerah justru berkembang pesat karena tracingnya kurang. Jadi ini sebetulnya pentingnya Presiden itu. Udah biarinlah epidemiolog yang ngomong, jangan Presiden yang ngomong seolah-olah Jakarta intinya. Soal-soal semacam itu. Nah, kita melihat ini satu kesempatan bagi kabinet untuk bikin evaluasi total dari cara mereka berkomunikasi dengan rakyat, dari kemampuan untuk mendistribusikan vaksin supaya merata, bukan sekedar fokus pada Jakarta, bahwa Jakarta mampu untuk memetakan secara ilmu pengetahuan. Nah soal-soal semacam ini yang kemarin akhirnya kita apresiasi kejengkelan dari Pak Luhut, bahwa ini kesalahan kita semua tuh, walaupun dia tidak sebut kesalahan intinya di mana, maksudnya kesalahan semua pasti ada yang inti dari kesalahan itu kebijakan kabinet sendiri itu. Ya ini karena kalau kita lihat sekarang ini bukan hanya Jakarta dan kota-kota besar, karena kota-kota kecil yang selama ini tidak kita perhatikan ternyata sudah red zone. Saya tadi juga membaca misalnya Siak di Pekanbaru, itu kan cukup jauh dari ibu kota provinsi, dan itu juga sudah mulai masuk ke red zone. Ada beberapa kota lain, ada 10 kota, termasuk yang tadi ada sebut juga Kudus di Jawa Tengah itu udah mulai red zone, dan juga dipastikan kalau mereka itu jauh lebih cepat dibandingkan kita, kolapsnya sistem rumah sakit mereka itu, fasilitas kesehatan mereka kan pasti jauh lebih terbatas kalau terjadi ledakan. Nah, yang jadi semakin mengkhawatirkan itulah saya baru kemarin membaca ini, bahkan sebuah lembaga riset dari Universitas Washington University di Amerika menyatakan bahwa data yang betul itu sebenarnya di Indonesia itu diprediksi itu 20 kali lipat dari fakta yang ada. Gitu, dia memberikan sampel beberapa hari. Jadi sebenarnya soal-soal begini ini kan kita singgung juga kemarin, harusnya sudah diantisipasi, dan pemerintah tapi seolah-olah menutup mata dengan memaparkan fakta bahwa datanya seperti itu. Padahal sebenarnya para epidemiolog tanpa menunggu ahli dari luar negeri sudah memperkirakan bahwa dengan ekstrapolasi yang ada jumlahnya berkali lipat dari yang diperkirakan. Memang itu dengan mudah modeling matematika modeling bisa bikin prediksi yang cepat kan. Jadi kalau Jakarta zona merah itu pasti benar karena Jakarta 10 kali lipat melakukan prosedur yang ditetapkan WHO, maka peta itu benar. Tapi kalau misalnya daerah sedikit ke arah luar Jakarta, ke arah Serang segala macam itu masih ditemukan ya masih kuning, sebenarnya udah merah juga. Cuman testingnya nggak ada kan. Kalau testingnya sedahsyat Jakarta itu satu Indonesia itu udah merah padam sebetulnya. Dan mestinya kabinet mukanya harus merah padam ditegur oleh Washington, analis Washington, kan itu yang terjadi kan. Tapi masih terlihat bahwa ya Presiden masih menghimbau dan orang minta supaya ya udah lakukan lebih ketat gitu. Tapi dengan konsekuensi kabinet juga harus ketat, beri contoh. Jangan kabinet masih bolong-bolong, curi-curi ruang untuk berkumpul dengan alasan menghidupkan ekonomi. Jadi satu paket kebijakan yang sekarang harus betul-betul komprehensif dan mendasar harus diucapkan Presiden dalam 20 jam ke depan. Kalau nggak ada semacam warning habis-habisan itu. Ini intinya. Jadi pandemi itu ya diselesaikan juga secara nasional, bukan sekedar 2-3 kota yang dianggap tempat sukses supaya dipamerkan. Namanya pandemi.
Kalau Jakarta dibuat steril, iya, tapi Jakarta dibuat steril, daerah sekitar nggak steril, sama juga nggak ada yang bermanfaat karena setiap saat itu COVID-nya bisa pindah dengan pola transmisi yang massal yang belum ada disiplin ditetapkan justru dari kabinet. Ya, ya penting yang kita ingatkan kembali menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan itu walaupun sekarang saya membaca begitu. Walaupun sekarang ditemukan varian baru, tapi tetap saja penanggulangan yang paling efektif dengan 3M tadi. Saya ajak Anda pindah dari COVIDity ke stupidity, Rocky. Saya membaca ini ternyata kemarin KPK pimpinan KPK setelah 2 kali mangkir memenuhi panggilan Komnas HAM akhirnya hadir juga. Tapi ternyata yang dikirim adalah Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, bukan Firly Bahuri. Karena itu, seperti dikatakan oleh Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM, ya ada beberapa hal yang nggak bisa dijawab oleh Gufron, terutama berkaitan siapa sebenarnya kebijakan yang membuat TBK itu. Meskipun sebelumnya juru bicara KPK menyatakan kolektif kolegial. Ternyata nggak kolegial sih kalau dari jawaban Nurul Gufron. Ya ini akhirnya, ini juga konyolnya Pak Firly. Kalau dia datang kan problem selesai. Sekarang akhirnya dengan keterangan Gufron, orang langsung bikin analisis bahwa yang tahu memang cuma Firly. Nggak ada kolektif kolegial di situ tuh. Maka rumusan lebih lanjut, Firly takut. Maka rumusan lebih lanjut dari itu adalah Firly memang yang satu-satunya punya desain untuk menyingkirkan. Kan begitu jadinya kan. Kalau kolektif kolegial artinya di dalam keadaan paling riskan sekarang, ya ketuanya yang datang itu baru dia mewakili kolektif kolegial, bukan anak buahnya yang disuruh kolektif kolegial kan. Ini soal simpel yang di dalamnya mengandung virus apa tadi stupidity itu. Dan ini saya kira sama bahayanya karena hal yang sama juga terjadi dengan BKN. Ini Badan Kepegawaian Negara. Kepala BKN juga hanya mengirim wakilnya dan kemudian ketika diundang lagi tetap mengirimkan wakilnya ditolak oleh Komnas HAM karena ada hal-hal kebijakan yang itu harus dijawab oleh para pimpinan. Ini kelihatannya virus stupidity atau apa ini? Virus apa ya? Ini juga melanda lembaga-lembaga negara kita. Kan Komnas HAM mesti tersinggung bahwa dia panggil ketuanya tuh di dalam demokrasi yang beradab, kalau yang dipanggil ketua itu sama-sama badan negara dengan status yang agung. Komnas HAM jelas mandat reformasi, yaitu memelihara peradaban hak asasi manusia. KPK juga mandat reformasi, memelihara kebersihan politik anggaran kita tuh. Jadi dua lembaga yang beradab mestinya bertemu di dalam satu momentum yang beradab. Kalau cuma kirim-kiriman sinyal itu artinya memang ada yang nggak beradab, yang ingin menghindar gitu. Jadi ini kemudian juga dibaca oleh investor bahwa ya Indonesia memang nggak pernah serius dan nggak ada semacam etika di dalam kebijakan publik. Jadi dengan cara yang sangat sederhana, investor asing tahu bahwa tidak petinggi-petinggi utama dari badan-badan ini nggak mau buka suara, itu artinya di belakangnya ada konspirasi. Lalu analisis berkembang lagi itu berarti ada yang ngatur supaya BKN apa? Badan Kepegawaian Negara. Ya, BKN jangan datang, demikian juga KPK supaya masih ada ruang untuk mengatur strategi itu. Jadi berarti ada big brothers yang lagi ngatur-ngatur badan-badan ini. Nah, kita akhirnya duga-duga lagi siapa sebetulnya yang ngatur BKN dan mengatur KPK tuh. Jadi ini permainan-permainan gimmick semacam ini yang menimbulkan kemerosotan moral demokrasi bahkan dalam tatapan internasional. Nanti akan ada analis lagi selain soal COVID yang sebetulnya 20 kali lebih bahaya karena datanya tidak jelas yang dianalisis oleh Washington. Nanti analis Australia juga akan kemukakan hal yang sama bahwa korupsi sebenarnya 20 kali lebih gila daripada yang ada sekarang tuh. Kan itu soalnya. Nah, karena tadi ada menyinggung soal investor asing dan sebagainya, jadi kelihatannya campur tangan atau ada orang atau siapa ya, ada master gitu ya, atau dalang di belakangnya mengatur semua sektor. Ya. Ini sudah mulai terasa juga. Ini misalnya kita mengamati Kadin. Kadin ini kan akan memilih ketua umum yang baru.
tapi sudah berapa kali ini ditunda, tadi di Bali, kemudian dipindah di Kendari, dan terus diundurkan. Ini baru pertama kali terjadi, Kadin mundur sampai berkali-kali, dan kemudian sejumlah wartawan mendapatkan informasi bahwa ini memang ada campur tangan soal ini dan ada kekuasaan di luar kekuasaan. Katanya sih kemungkinan Pak Lurah, mereka nyebutnya begitu, Pak, kemungkinan Pak Lurah tidak tahu menahu soal ini. Jadi ada di luar Pak Lurah. Ini kalau di luar Lurah kan RT atau RW kan seenggaknya yang ngatur gitu ya. Rupanya ada calon yang mau didukung oleh kelompok kepentingan itu yang akan dimenangkan. Gitu. Ya, saya lihat peta Kadin itu. Dari awal Kadin adalah lokasi pertandingan politik sebetulnya. Tapi yang terjadi sekarang, biasanya Kadin lebih mudah untuk berkompromi di dalam. Oke, demi alasan pragmatis ya kita dukunglah soal. Kalau sekarang kelihatan enggak, karena ada perlawanan dari dalam. Dan kita tahu bahwa tokoh-tokoh yang dimunculkan itu sebetulnya faksinya macam-macam gitu. Dan pasti berpindah-pindahnya tempat dan penundaan itu artinya urusan intelijen belum selesai. Jadi ada informasi intelijen yang bolong, maka yang sana bikin konversi pers sendiri-sendiri, yang ini langsung angkat diri sebagai Kadin alternatif. Nah, keramaian ini menunjukkan bahwa Indonesia memang kamar dagangnya itu adalah kamar dagang politik, gitu. Bukan Kadin politik. Yang didagangkan di situ isu politik akhirnya kan. Sama, itu juga benar Hersu. Itu internasional juga sorot itu. Ini bagaimana kita mau dapat informasi yang lengkap tentang perekonomian Indonesia melalui Kadin yang isinya adalah intel, kan itu intinya tuh. Jadi pasti BIN ada di situ tuh. Kalau enggak kita harus menduga begitu bahwa BIN pasti ada di situ kan ada kepentingan yang hendak diloloskan oleh satu kelompok tuh. Tapi yang lain juga bersiap-siap menganggap bahwa ini kan rejim lagi goyah, kenapa kita harus tunduk pada desain istana. Jadi tetap semua lembaga sekarang dipolitisasi justru karena keadaan ekonomi politik kita yang tidak stabil itu. Tapi selalu kita menyinggung, bukan kita menyinggung, kita selalu membahas gitu soal pembusukan ya. Sekarang ini jadi semua sektor, bukan hanya di sektor pemerintahan sampai ke level tadi swasta kan. Kalau kita bicara Kadin ini kan kita bicara soal kekuatan swasta. Ya. Tetapi busuknya itu juga karena terjadi campur tangan dari kekuasaan juga gitu. Obsesi kekuasaan itu makin intervensionis di dalam keadaan tidak stabil. Jadi dia akan masuk di dalam wilayah ideologi, yaitu mengatur orang cara berpikir, memaksa orang untuk jadi nasionalis setiap pagi itu tanpa tahu bahwa pikiran birokrasinya sebetulnya koruptif. Sekarang masuk pada lembaga Kadin dan nanti juga udah lebih dulu masuk di buruh juga udah diacak-acak gitu. LSM sekarang lagi diacak-acak melalui apa yang disebut Civil Society Watch yang saya duga dengan keras juga itu permainan intelijen melalui sebuah organisasi masyarakat sipil. Karena bagaimana mungkin ada ide me-watch masyarakat sipil kan dari pelaku sosmed mau me-watch masyarakat sipil. Sosmed adalah masyarakat sipil, maka dia me-watch masyarakat sipil. Apa namanya itu? Civil Society Watch. CSW. Jadi ini yang terjadi. Jadi aktivitas intelijen sekarang ada di semua lini. Itu yang membahayakan demokrasi. Karena demokrasi akhirnya diintip terus oleh kekuasaan melalui aktivitas intelijen. Itu nggak fair. Dan itulah kedunguan kita. Bukan kedunguan kita tuh, kedunguan mereka tuh. Yes. Oke, Bung Rocky, saya kira kita penting lagi untuk mengulang pesan kita kepada seluruh viewer kita, waspada karena COVID sudah makin merajalela dan sistem kesehatan kita hampir kolaps. Jangan sampai kemudian kemarin kan kita sempat nonton, saya juga nonton tadi cerita Anda tentang Bandung, ada seorang kepala desa yang membawa pasien COVID sampai berkeliling-keliling di berbagai rumah sakit dan dia tidak mendapatkan tempat tidur. Ini luar biasa. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Mari kita ikut membantu diri kita sendiri dan membantu para tenaga medis kita menghadapi situasi yang sedang memburuk saat ini. Ya, saya hanya bisa mendukung itu bahwa FNN dan semua channel YouTube itu berupaya untuk meyakinkan rakyat, teman kita, setetangga, atau ketemu di jalan untuk tetap waspada dan tingkatkan disiplin. Kan dengan cara itu kita membantu pemerintah sebetulnya. Pemerintah yang kadang-kala tidak konsisten. Jadi sekali lagi
rakyat tahu apa yang diminta oleh pemerintah itu pakai masker. Dan pemerintah harusnya juga tahu apa yang diinginkan rakyat, yaitu pakai otak gitu. Itu sebetulnya. Supaya fair tuh katanya. Yes. Oke. Barternya fair ya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Bye. Yes.